Asli deh, lupa banget mau cari tahu apa sih sebenarnya fungsi dari hal-hal seperti sikat di eskalator. Kenapa bola golf bentuknya nggak bulat sempurna? Dan masih banyak lagi sih yang lainnya. Pasti kalian pernah bertanya kayak gitu juga kan? Bersama Ferdian di video kali ini, tahu atau enggak? Ini dia hal-hal yang mungkin sering kita pakai atau sering kita lihat, tapi kita nggak tahu apa fungsinya. Simbol pompa bensin. Beberapa dari kalian mungkin tahu kalau simbol pompa bensin ini berfungsi untuk menyarankan kita agar segera mengisi bensin jika jarum indikator menunjuk ke simbol tersebut. Tapi kalau kita perhatikan lagi, sebetulnya ada tanda segitiga kecil di samping simbol pompa bensin tersebut. Ini bukan segitiga biasa ataupun segitiga bermuda. Karena segitiga ini sebetulnya berfungsi untuk menunjuk di mana letak lubang tangki bensin di mobil tersebut. Apakah di kanan atau di kiri. Maka dari itu sampai saat ini nggak ada tanda segitiga yang menghadap ke bawah. Sikat pada eskalator. Tolong banget deh, untuk yang satu ini bukan buat bersihin sepatu kalian ya. Fungsi sikat pada eskalator ini adalah agar kita sadar kalau sepatu kita itu terlalu dekat dengan celah antara dinding dan tangga eskalator yang bergerak. Sebelum sikat ini dipakai, kalian yang dari dulu pakai eskalator pasti udah nggak kaget deh nonton di berita atau bahkan lihat langsung orang yang kakinya tuh kejepit di eskalator ya kan. Hal itu terjadi karena biasanya mereka nggak sadar kalau sepatu atau sendal yang mereka pakai ini terjepit. Sikat ini juga mencegah benda yang menyangkut tersebut merusak mesin atau parahnya lagi menyebabkan ledakan karena menghambat mesin. Garis-garis pada pisau cutter. Nah, kalau yang satu ini sebetulnya menguntungkan banget nih. Kenapa? Karena sebetulnya cutter yang kalian pakai itu bisa berkali-kali jadi cutter baru. Ya, fungsi garis-garis ini yaitu memudahkan kita membuang bagian ujung pisau cutter yang sudah nggak tajam lagi alias tumpul. Coba kalian cek deh cutter di rumah kalian. Ada nggak garis-garis di pisaunya? Dan coba cek lagi di bagian badannya, biasanya selalu ada nih alat pemotongnya. Nah, kalian bisa patahkan pisau cutter yang tumpul itu dengan bagian pemotongnya, tepat di bagian garis-garis pisau cutternya. Kenapa bola golf nggak bulat sempurna ya? Nah, untuk yang satu ini unik nih, kenapa bola golf itu nggak sehalus atau nggak serata bola pada umumnya. Pada awalnya bola golf diciptakan bulat seutuhnya, tapi ketika dimainkan, justru bola golf yang rusak malah terbang lebih jauh ketimbang bola golf yang masih bulat utuh. Setelah diteliti, lubang atau motif kawah pada bola golf ini ternyata bisa mengurangi tekanan angin di bagian belakang bola ketika bola melayang. Tekanan angin ini yang justru dapat memperlambat laju bola. Akhirnya bola golf pun bisa terbang lebih cepat dan lebih jauh 2 kali lipat ketimbang bentuknya yang bulat utuh. Tapi kenapa cuma bola golf aja yang kayak gini? Ya sebetulnya balik lagi ke fungsi awalnya. Bola golf ini diciptakan untuk menjangkau jarak yang jauh, bukan untuk saling oper antar pemain. Hal ini sama seperti motor atau mobil kalian yang bagian belakangnya tidak didesain rata agar tidak ada perputaran angin di belakang benda yang bergerak yang justru menahan atau memperlambat laju benda tersebut. Tonjolan pada tutup kemasan. Nah, untuk yang satu ini biasanya pernah atau sering kalian lihat di tutup salep atau krim atau ditutup cat lukis atau ditutup odol nih. Coba cek punya kalian, ada atau enggak? Bagian ini berfungsi untuk menusuk lubang yang biasanya disegel aluminium foil sehingga memudahkan kalian untuk membuka apapun yang kemasannya seperti ini. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi nih kalian cari gunting, cari pisau, atau cari jarum untuk ngebolongin kemasan yang kayak gitu. Tonjolan pada keyboard. Bukan cacat pabrik ataupun sekedar hiasan, tonjolan pada keyboard di huruf F dan J ini berfungsi untuk mempermudah memposisikan tangan kita saat sedang mengetik. Kenapa begitu? Karena jika kalian sudah jago mengetik, atau ingin mengetik dengan cepat, mata kalian itu hanya menatap ke layar, tetapi dengan tangan yang tetap terus mengetik. Jadi udah nggak perlu lagi nih mata kalian ngeliat ke layar, ngeliat ke keyboard, layar, keyboard, layar, keyboard, layar, keyboard, layar, keyboard, layar. Bangun, Idealnya, letak 4 jari tangan kiri dimulai dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking kalian satu persatu menekan huruf F, D,
S, dan A. Lalu 4 jari tangan kanan kalian dimulai dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking juga menekan huruf J, K, L, dan tanda titik 2. Nah, supaya gampang memperkirakan posisi tangan dan jari kalian untuk mengetik, titik inilah yang menjadi patokan jari telunjuk di kedua tangan kalian. Ayo, udah bisa belum ngetik tanpa harus ngelihat keyboard? Bukan sekedar warna, ini dia fungsi warna dari segel penjepit roti tawar. Produksi pabrik roti yang tidak sedikit menyulitkan pabrik untuk menggolongkan kapan suatu produk roti tawar ini diproduksi. Jadi penjepit bungkus roti yang warnanya berbeda-beda itu berfungsi untuk membantu mengetahui kapan suatu produk roti tawar itu dipanggang. Misalkan dipanggang hari Senin, warna penjepitnya warna merah, atau dipanggang hari Selasa, penjepitnya itu warna hijau, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya nggak semua pabrik roti menggunakan sistem ini sih, karena nggak ada aturan khusus yang mengatur dan mewajibkan pabrik roti untuk menggunakan sistem ini. Kenapa pintu dan dinding sekat toilet umum tidak menyentuh lantai? Benda kali ini pasti kalian menemukan beberapa jawaban seperti agar terlihat bahwa ada orang di dalamnya, atau memudahkan mengetahui jika orang di dalam toilet tersebut dalam kondisi darurat seperti pingsan. Jawaban itu memang benar semuanya. Tapi sebetulnya yang paling menguntungkan fungsi dari dinding dan pintu toilet yang nggak menyentuh ke lantai itu adalah supaya lebih mudah dibersihkan. Petugas bisa menjangkau toilet sebelahnya melalui celah tersebut, dan petugas pun bisa mengetahui apakah toilet di sebelahnya kotor atau bersih tanpa harus berpindah-pindah toilet. Lubang kecil pada gembok. Coba cek gembok di rumah kalian, ada lubang ini atau enggak? Lubang ini memang hampir ada di setiap gembok. Mungkin kita pernah berpikir kalau lubang ini itu nggak ada fungsinya. Tapi sebetulnya lubang ini berfungsi untuk memasukkan pelumas pada bagian dalam gembok, dan bisa juga berfungsi untuk celah keluarnya air dari dalam gembok jika gembok kehujanan, agar bagian dalam gembok tidak cepat karat. Kantung kecil pada celana jeans. Banyak yang jarang menggunakan kantung ini nih, padahal kebanyakan celana jeans sekarang memiliki kantung kecil di dalam kantung besar di sisi kanan atau di sisi kiri celananya. Bukan sekedar model atau hiasan, sebagaimana kantung memang fungsinya adalah untuk menyimpan benda-benda kecil. Tapi pada awalnya, kantung ini berfungsi untuk menyimpan koin atau menyimpan jam saku milik koboi pada masanya. Ya, jadi pada zaman itu cukup populer model jam yang dikaitkan dengan rantai kecil kayak kalung. Jadi modelnya nggak cuman kayak jam tangan aja. Kantung ini juga berfungsi untuk menyimpan emas bagi para penambang emas. Dan di ujung lubang jahitan kantungnya ini diperkuat dengan pengait paku. Jadi para penambang ini nggak memiliki risiko kehilangan emasnya kalau amit-amit kantungnya sobek. Plat besi pada sisi colokan listrik. Plat ini bukanlah sebuah pajangan atau hiasan, dan bukan juga sebagai penghantar listrik untuk menyalakan benda elektronik. Jadi justru kalian nggak perlu takut dengan plat ini, karena plat ini berfungsi untuk membuang ke tanah listrik yang bocor atau listrik yang berlebihan masuk ke benda elektronik kalian, atau biasa disebut dengan grounding listrik. Mudahnya, bisa kalian rasakan pada laptop, televisi, atau komputer kalian. Jika benda elektronik tersebut kalian sentuh, lalu kalian merasa tersetrum arus listrik, nah, grounding listrik inilah yang berfungsi agar kalian tidak tersetrum arus listrik yang bocor tersebut. Tapi kenapa masih bisa kesetrum nih? Berarti kabel listrik di rumah kalian dan kabel di benda elektronik kalian itu nggak dilengkapi dengan sistem grounding listrik ini. Ya wajar kalau misalkan listrik yang bocor atau listrik yang kelebihan masuk di benda elektronik kalian itu nggak bisa dialirkan dan dibuang ke tanah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan komentar di bawah menurut kalian tentang video kali ini. Dan kira-kira ada hal menarik apa lagi nih yang belum pernah kita bahas? Komentar di bawah juga kalau kalian punya cerita dan fakta menarik lainnya yang ingin kita bahas. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.